Cerita ini berdasarkan kisah nyata. Ada seorang pria yang telah dinyatakan meninggal tiba-tiba bangun lagi saat sedang dimandikan. Dia bangkit kembali dan membuat orang-orang lari ketakutan. Pria parubaya ini biasa dipanggil Toayah. Bingung mengapa semua orang pada berlarian, Sarah anaknya Toayah memeriksa ke belakang bersama Ida sahabatnya. Namun Sarah kaget ketika melihat ayahnya bangun kembali sampai dia tak bisa berkata-kata. Si ayah pun langsung menyuruh Sarah untuk mengambilkan pakaiannya. Setelah itu Toayah pun menjalani hidupnya seperti biasa kembali. Toayah memanggil Sarah dan memintanya untuk membuatkan minuman dari perasan jeruk limau kesukaannya. Namun faktanya selain minuman tersebut untuk diminum, setelah itu akan dipakai untuk ritual. Gak lama kemudian datanglah temannya Toayah yang bernama Tokmat. Mereka sedang membahas tentang ilmu yang dimiliki oleh Toayah. Namun Sarah pun keluar dan membawa minuman yang diminta oleh ayahnya. Seketika itu Tokmat pun langsung diam, tak berkata apa-apa lagi. Toayah pun melakukan ritual ilmu kebal. Melihat Toayah tak mau diganggu dengan ritualnya itu, Tokmat pun langsung berpamitan pada Sarah. Namun sebelum itu Tokmat memberikan sebuah buku kecil yang berisi bacaan surah Yasin agar selalu dibaca oleh Sarah. Dia berpesan agar Sarah rajin beribadah dan selalu meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya saat Toayah pergi bekerja, semua orang pada melihatnya sambil membicarakan tentang bangkitnya Toayah dari kematian. Saat tahu sedang dibicarakan orang-orang, Toayah yang kesal pun langsung menghentikan motornya dan memarahi mereka semua. Tapi ada yang aneh, setelah mengalami mati suri, Toayah terlihat lebih kuat seperti memiliki tenaga super. Dia mampu mengangkat batang pohon yang sangat berat tapi hanya seorang diri. Malam harinya terlihat Sarah yang sedang belajar ilmu bela diri dengan ayahnya. Namun tiba-tiba Toayah berteriak sehingga membuat Sarah kaget, karena ternyata ayahnya itu mengerang kesakitan dan muncul api yang membesar di sekeliling tubuh Toayah. Toayah yang kepanasan berteriak-teriak minta tolong, namun Sarah bingung tak bisa berbuat apa-apa. Sarah sangat frustasi melihat ayahnya hampir terbakar. Namun semua itu ternyata hanya mimpi buruk Sarah saja. Tapi dia melihat kedua telapak tangannya ada bekas luka bakar, seolah mimpi itu seperti benar-benar nyata. Setelah minum kopi di sebuah warung, pria parubaya ini mengalami serangan jantung dan langsung meninggal. Kejadian sebelumnya bermula saat Toayah sedang istirahat bekerja, dia ke sebuah warung untuk makan siang. Namun seperti biasa, Toayah hanya memesan segelas kopi hitam tanpa gula dan 2 butir telur bebek mentah. Kebiasaan Toayah itu membuat orang-orang di sana membicarakan keanehan itu. Anak pemilik warung membawakan pesanannya. Toayah langsung menyeruput kopi tersebut namun malah disembur. Toayah marah-marah sampai membalikkan meja di warung tersebut. Ternyata anak pemilik warung melakukan kesalahan. Dia menaruh sedikit gula di kopinya Toayah. Wanita ini pun langsung meminta maaf, tapi tiba-tiba dada Toayah terasa sakit seperti mengalami serangan jantung. Lalu dia pun kembali meninggal untuk yang kedua kalinya. Malam itu diadakan tahlilan di rumahnya Toayah. Namun Ida, sahabatnya Sarah, melihat sesuatu yang menyeramkan saat dia sedang mengaji. Ida gemetaran saat melihat pocong melompat-lompat di luar jendela. Sarah pun memanggil Ida yang terlihat ketakutan. Lalu Ida kembali fokus untuk mengaji kembali. Namun kali ini sosok pocong itu muncul tepat di hadapan Ida sehingga Ida berteriak ketakutan. Para tetangga pun heran melihat Ida yang berteriak. Tak lama jenazah Toayah pun bangun kembali membuat semua orang lari kocar-kacir. Toayah kembali hidup lagi setelah mengalami 2 kali meninggal dunia. Ida pun sempat pingsan atas peristiwa itu. Setelah beberapa menit berlalu, Toayah kembali segar lagi dan duduk di kursinya. Melihat Toayah yang sudah hidup kembali, Ida berpamitan pada Sarah untuk segera pulang. Melihat ayahnya yang sudah 2 kali mati suri, Sarah pun teringat pada suatu hari dirinya dibegal. Sarah melawan pria itu, lalu sang ayah membantu Sarah, namun Toayah terkena tusukan golok. Namun anehnya tak ada luka sama sekali, bahkan tak sedikit pun darah yang keluar. Mengingat peristiwa tersebut, Sarah langsung ke dapur dan mengambil sebuah keris. Keris itu pun disayatkan ke tangan sang ayah, namun tak terluka sama sekali. Sarah pun menangis karena ternyata gara-gara ilmu kebal ayahnya ini, sang ayah jadi susah meninggal. Sang ayah tak terima dan merasa anaknya menginginkan dia segera mati. Toayah pun menunjukkan di mana letak kelemahannya. Seorang anak memasak rebung hitam lalu menyuapi ayahnya makan dengan masakan itu. Namun ayahnya melempar piring tersebut dan tiba-tiba saja tubuhnya menjadi kaku. Toayah pun tersungkur jatuh dan badannya menjadi kejang. Setelah itu dia lemas dan tak sadarkan diri. Sarah yang tak tega melihat ayahnya hanya bisa menangis. Hingga keesokan harinya Ida datang untuk menemui Sarah. Mendengar suara sahabatnya itu, Sarah pun langsung membukakan pintu. Sambil bersedih, Sarah langsung menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya itu. Lalu mereka pun menidurkan tubuh Toayah di atas kasur di ruangan tengah. Setelah itu Ida keluar untuk meminta tolong warga. Setelah Ida keluar, Sarah langsung ke dapur dan mengambil sebuah gunting. Ia akan melaksanakan pesan sang ayah untuk memotong tali dari kain kafan yang ada di pinggang sang ayah. Namun anehnya tali itu tak bisa digunting. Sarah pun menjadi kesal dan sangat frustasi. Lalu Sarah meminta pada ayahnya untuk mengikhlaskan semuanya yang ada di dunia ini. Dan Sarah membaca doa agar semua dimudahkan. Sarah mencoba mengambil gunting kembali dan memotong tali itu dan ternyata berhasil. Tapi hal itu tak langsung membuat ayahnya meninggal. Toayah malah semakin kesakitan karena dia mengalami sakaratul
maut yang hebat. Tak lama kemudian, Tokman dan para warga pun sampai di rumah mereka. Tokman menuntun To'aya untuk melafalkan bacaan la ilaha illallah dan membacakan doa. Namun salah seorang warga membuka ujung atap rumah mereka karena ini salah satu syarat dari To'aya. Setelah atap itu dibuka, To'aya pun langsung berteriak dan mengalami sakaratul maut yang menyakitkan, lalu dia benar-benar meninggal dunia. Setelah itu pemakaman jasad To'aya pun telah selesai dilaksanakan dengan dibantu oleh Tokman dan para warga. Tokman bertanya pada Sarah apakah sang ayah meninggalkan sebuah pesan sebelum meninggal, namun Sarah menjawab tidak ada. Malam harinya seorang warga terkejut karena melihat kedatangan To'aya dengan wajah yang sangat pucat. Ternyata To'aya ingin mencari suaminya yang bernama To'ali, namun mereka tak tahu jika To'aya itu sudah meninggal. Dia pun langsung mengajaknya masuk ke rumah dan berbicara. Tapi tiba-tiba wajah To'aya berubah menjadi menyeramkan. Ia datang menemui To'ali untuk menagih hutang janji. Jadi To'ali, To'aya, dan Tokmat adalah satu seperguruan. Mereka bersama-sama mempelajari ilmu kebal dan membuat perjanjian. Jika salah satu dari mereka ada yang meninggal, maka To'ali dan Tokmat harus melakukan ritual waris agar arwahnya bebas dan tidak ditahan oleh sosok jin yang menjaga mereka. Lalu keesokan harinya To'ali mendatangi toko milik Tokmat jualan. To'ali marah-marah karena Tokmat tak memberitahu dirinya bahwa ternyata To'aya sudah meninggal. Ternyata sudah lama Tokmat ini melepaskan ilmu kebalnya dan telah bertaubat. Jadi Tokmat tak mau lagi berhubungan dengan ilmu hitam dan tak mau melakukan ritual seperti perjanjian mereka sebelumnya. Lalu ketika Tokmat mau menutup warungnya, tiba-tiba saja sosok To'aya muncul dan mendatanginya. Melihat itu, Tokmat bersiap-siap untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi. Ternyata benar arwah To'aya menyerang Tokmat, namun anehnya arwah itu langsung menghilang ketika berada di hadapan Tokmat. Lalu di tempat lain ada sekelompok warga yang sedang membicarakan tentang almarhum To'aya. Namun setelah itu terdengar suara To'aya dan To'aya pun muncul di hadapan mereka semua. Dia berteriak mengerikan, membuat mereka semua ketakutan dan lari kocar-kacir. Sementara itu Sarah yang baru selesai sholat mendengar lagu kesukaan ayahnya dari ruang tengah. Sarah pun keluar dan mematikan piringan hitam itu. Namun bulu kuduk Sarah berdiri saat di belakangnya kursi goyang sang ayah bergerak sendiri. Sarah pun menghentikan kursi itu, tapi piringan hitam tersebut kembali berbunyi dan ada tangan yang menariknya membuat Sarah pun langsung pingsan. Pocong sang ayah kembali balik dan duduk di kursi singgasananya. Sebelumnya, pagi itu Sarah terbangun dari pingsannya tadi malam setelah sesosok makhluk halus telah menarik tangannya. Lalu Sarah melihat ada banyak tanah kuburan di atas tempat tidur sang ayah. Setelah itu dia mencium bau yang sangat busuk dari arah ruang makan. Ternyata ada sepiring nasi yang penuh belatung. Melihat itu Sarah pun menjadi kesal karena dia tahu ini adalah perbuatan ayahnya yang kembali setiap malam sebelum 40 hari atas kematiannya. Frustasi atas kejadian itu, Sarah pun curhat pada sahabatnya Ida. Dia betul-betul tak paham masih ada urusan apa lagi yang belum selesai karena arwah sang ayah selalu pulang ke rumahnya setiap malam. Saat malam, akhirnya Sarah pun memutuskan untuk melakukan ritual seperti ayahnya yang lakukan dulu. Dia memanggil arwah sang ayah dan ingin bertanya apa maksud kedatangan ayahnya itu. Tiba-tiba kursi goyang sang ayah pun bergerak sendiri. Sarah yang bisa bela diri ini pun langsung menantang sang ayah untuk keluar. Lalu keris yang ada di hadapan Sarah tiba-tiba melayang sendiri. Bersamaan dengan itu, sebuah figura foto milik ayahnya pun langsung jatuh dan pecah. Sarah melihat foto itu dan ada 3 orang pria termasuk ayahnya waktu muda. Ternyata di dalam foto itu adalah To'aya, To'ali, dan Tokmat. Sarah jadi teringat pada waktu itu Sarah mendengar percakapan Tokmat kepada ayahnya tentang ilmu hitam. Sarah yakin ini pasti ada sesuatu yang berhubungan dengan arwah sang ayah yang selalu balik ke rumahnya setiap malam. Lalu esok harinya Sarah pun mendatangi warungnya Tokmat. Sarah ingin menanyakan soal foto yang tadi malam dia lihat. Sarah yang emosi pun bertanya pada Tokmat sebenarnya apa yang terjadi dengan ayahnya itu. Akhirnya untuk meredamkan emosinya Sarah, Tokmat pun mengajaknya berbicara di luar. Sambil diberikan sebuah minuman kelapa, Sarah pun bercerita tentang apa yang dialaminya. Tokmat pun berkata bahwa ayahnya melakukan perjanjian sebelum dia meninggal. Lalu saat pulang ke rumah, Sarah heran di depan rumahnya ada seorang lelaki. Saat dia menyapanya, tiba-tiba laki-laki itu menyerang Sarah. Untung saja Sarah bisa bela diri dan ternyata laki-laki itu sama persis seperti apa yang dia lihat di foto sebelumnya. Ya, laki-laki ini adalah To'ali. Dia adalah teman seperguruan ayahnya dan Tokmat. To'ali datang ke sini untuk mengajak Sarah melakukan ritual waris agar arwah sang ayah yang ditahan oleh jin penjaganya bisa dibebaskan dan tak kembali lagi datang ke rumah Sarah ataupun mengganggu siapapun. Tapi Sarah tak langsung menjawab iya, dia hanya diberikan sebuah kartu nama oleh To'ali. Saat lagi mencuci piring di dapur, Ida melihat penampakan pocong To'aya yang mengetuk jendela menggunakan kepalanya. Tiba-tiba saja lampu rumah pun mati dan Ida pun menghilang. Sebelumnya, Ida datang ke rumah Sarah sehabis Isya. Saat mau menutup pintu rumahnya Sarah, Ida diam sejenak. Ketika melihat sosok pocong ayahnya Sarah yang melompat-lompat di luar rumah, Ida pun langsung membacakan doa. Namun Ida tak memberitahu Sarah apa yang dilihatnya barusan. Lalu Sarah mau ke kamar sebentar untuk mengecas ponselnya. Ida yang sendirian pun akhirnya ke dapur untuk mencuci piring. Namun saat itu terdengar suara mengerikan dan saat
dia berbalik, Ida melihat penampakan pocong Toaya ada di depan jendela. Lampu rumah pun langsung mati. Ida melotot melihat pocong itu ada di hadapannya. Sarah keluar kamar dan memanggil-manggil Ida, namun tak ada jawaban. Saat mencari di dapur, ternyata Ida juga tak ada. Sarah memutuskan keluar rumah dan mencari Ida di halaman. Ternyata Sarah melihat Ida yang sedang memakan seekor binatang karena dia telah dirasuki oleh sesosok jin. Ida pun langsung menyerang Sarah dengan sebilah pisau. Untungnya saja Sarah bisa menangkis serangan-serangan sahabatnya itu. Sarah berhasil melumpuhkan Ida dan membacakan doa sampai jin yang ada di tubuh Ida pun berhasil keluar. Keesokan harinya, Tomat meminta tolong para warga untuk melakukan tahlil di rumahnya Sarah yang akan dilakukan nanti malam. Memang Tomat sudah berdiskusi dengan Sarah mengenai hal ini. Sedangkan istri Toali membantu suaminya menyiapkan ritual waris yang akan dilakukannya di rumahnya. Toali hanya tinggal menunggu Sarah saja datang ke tempatnya. Namun ternyata Sarah lebih memilih untuk tidak datang ke tempatnya Toali. Dia bersama Ida, Tomat, dan para warga melakukan tahlilan di rumah Sarah agar arwah ayahnya Sarah bisa tenang dan tak kembali lagi ke rumah itu. Karena Sarah tak datang, Toali pun melakukan ritual sendirian dibantu oleh istrinya. Dia melumuri kedua tangannya dengan jeruk purut, lalu melukai tangannya menggunakan keris. Namun ternyata ritual itu tak diterima oleh jin yang menahan rohnya Toaya. Jin itu semakin marah dan membuat istri Toali tertimpa batang pohon besar sehingga tak selamat. Toali yang mau menolong istrinya itu tiba-tiba tak bisa bergerak. Tubuhnya seperti ada yang mengendalikan, lalu dia mengambil keris dan keris itu diarahkan sendiri ke jantungnya hingga menancap tepat di dada. Toali pun tak selamat dan akhirnya meninggal dunia. Wanita ini tiba-tiba saja kayang di depan orang-orang yang sedang tahlilan. Ternyata Sarah sudah kerasukan jin penjaga arwah ayahnya. Tomat membacakan doa seketika Sarah terpental. Lalu wajah Sarah pun berubah menjadi sangat menyeramkan seperti Toaya. Tomat pun berusaha menyadarkan Sarah sehingga membawanya ke dunia lain. Sampai Tomat pun bertemu dengan Toaya dan mereka pun berkelahi. Ternyata sosok yang selama ini pulang ke rumah menyerupai Toaya bukanlah Toaya. Ternyata itu adalah sosok iblis yang membuat mereka menjadi kebal. Tomat pun berhasil mengalahkan iblis itu dan memintanya untuk pergi, serta memintanya untuk melepaskan arwah Toaya yang ditahannya. Dan di saat itu juga lah iblis itu pun keluar dari tubuhnya Sarah. Namun tak lama kemudian hal mengerikan pun terjadi saat Sarah mengeluarkan usus dari dalam mulutnya. Setelah semua itu keluar, barulah Sarah tenang. Tak ada gangguan-gangguan iblis lagi yang menyerang Sarah. Lalu setelah 40 hari dari kematian ayahnya, arwah sang ayah pun tak pernah balik lagi ke rumah Sarah. Sarah berziarah ke makam ayahnya dan mendoakan semoga arwah sang ayah tenang di sana. Dan Sarah selalu memaafkan sang ayah walaupun kesalahannya telah dibuat ayahnya.